Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini. Kedua kalinya salawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang ini. Ketiga kalinya saya membahas tentang semangat menuntut ilmu dan menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana kita menuntut ilmu? Nabi telah bersabda, tuntutlah ilmu dari negeri Cina sampai ke liang kubur. Artinya kita menuntut ilmu diwajibkan untuk sebagaimana mestinya kita manusia, dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya kita hidup bersama dalam dunia ini wajib menuntut ilmu. Dan juga ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Jadi ilmu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Anak-anakku sekalian, jadi menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimat. Anak-anakku sekalian, menuntut ilmu dalam arti kita tidak hanya menuntut ilmu untuk dunia saja, tapi untuk akhirat pun kita perlu. Artinya kita belajar agama, belajar dalam sekolah, belajar dalam kemasyarakatan, itu semestinya harus belajar. Pertama kita belajar bagaimana akhlak kita, akhlak dalam hidup, yaitu cara menghargai orang, bagaimana kita ngomong dengan orang tua. Dan menuntut ilmu itu bisa bermanfaat apabila kita menghargai orang tua dan guru-guru. Kalau guru tidak dihargai, tidak akan bermanfaat ilmumu sampai kapanpun. Nah, dari itu kita kedudukan orang tua yang menuntut ilmu, diberikan kemudahan masuk surga, terbebas dari kebinasaan, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh, diangkat derajatnya oleh Allah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, terus seterusnya, jadi menuntut ilmu wajib. Kalau kita tidak menuntut ilmu, akan ada kebodohan dalam diri kita, tidak ada kemajuan. Belajar untuk mengamalkan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dicari, tetapi juga harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Seorang pencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan ada seorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Isi perutnya terbuai sehingga dia berputar-putar sebagaimana berputarnya keledai yang menggerakkan penggilingan. Penduduk neraka mengerumuninya. Mereka bertanya, wahai fulan, apakah yang terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami berbuat kebaikan dan melarang kami berbuat kemungkaran? Dia menjawab, dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kemungkaran, aku sendiri melakukan kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, bagaimana anak-anak menyampaikan ilmu kepada sesama? Orang yang memiliki ilmu wajib menyampaikan kepada orang lain. Tidak ada ketentuan yang mengatur
seberapa banyak ilmu mulai disampaikan kepada orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, artinya sampaikanlah dariku ilmu walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Terus anak-anak, jadi kesimpulan, kita menuntut ilmu bukan hanya menuntut, cuman harus kita mengamalkannya kepada sesama. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, amalkanlah ilmumu sebagaimana mestinya. Salah satu kunci sukses dalam menuntut ilmu itu adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua telah merawat, membesarkan, memberikan pendidikan dari buaya sampai besar dan membiayai pendidikan kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah atau majelis ilmu. Guru telah memberikan banyak pengajaran ilmu kepada kita. Jadi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Jangan kalian kalau dipanggil orang tua tidak menjawab dan tidak mematuhinya. Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun. Jadi kalau kalian dipanggil orang tua, jangan memanggil dengan kata kasar, menjawab dengan kata-kata kasar. Ikut membantu orang tua, apapun kerjaan orang tua kita bantu. Tidak memotong pembicaraan orang tua. Tatkala orang tua berbicara, janganlah potong pembicaraannya, dengarkanlah dulu. Mendengarkan, menghayati dan melaksanakan. Jangan mendengarkan saja, harus melaksanakannya juga. Nah, mohon ridhonya orang tua. Jadi ridho orang tua kita perlu, karena ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Nah, merawat orang tua yang sedang sakit itu sangat perlu, karena kewajiban kita membalas jasa pada orang tua. Selalu mendoakan orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, perilaku hormat dan patuh kepada guru, menegur dan mengucapkan salam. Jadi ada guru kalian salam, sapa sebagai rasa penghormatan. Berbicara dengan bahasa yang santun. Nah, jadi berbicara dengan guru nggak boleh kasar, harus lemah lembut. Taat dan patuh. Patuh artinya dia taat belum tentu patuh, karena taat itu tidak adanya guru harus menjalankan perintah gurunya, mendengarkan penjelasan mereka. Apapun penjelasan guru jangan dibantah. Bersilaturahmi rahim dengan guru. Jadi setelah kalian lulus dari SMA atau masih belajar, kalian harus menjalin silaturahmi, mendoakan guru sebagaimana kalian menjadi muridnya. Menjadi muridnya dalam arti guru selalu didoakan yang sebaik-baiknya. Untuk kesimpulannya, jadi semua yang kalian lakukan untuk menuntut ilmu, jangan lupakanlah jasa orang tua dan guru, apapun perintahnya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.